Jumpa kembali dengan mata kuliah akuntansi manajemen sesi ketiga. Apapun judul yang kita bahas hari ini ada tentang akuntansi berbasis aktivitas. Ada tentang perhitungan kos berbasis aktivitas, ada dua, pendekatan konvensional dan ABC. Pendekatan konvensional maupun ABC, mana kos produksi yang didasarkan pada akhirnya sama-sama ditetapkan ke suatu objek kos seperti produk, pelanggan, masuk, lini pasar, dan sebagainya. Ketika kos telah ditetapkan pada satu objek kos, maka selanjutnya dapat dihitung berapa kos per unit dengan membagi total kos dengan unitnya. Penentuan kos produk yang salah menyebabkan pengambilan keputusan dalam hal penentuan harga jual produk yang salah pula. Akibatnya profit tidak dapat dicapai secara maksimum. Informasi yang dapat saja ke pihak eksternal menjadi tidak tepat dan dapat menyebabkan pihak eksternal salah dalam menilai kondisi perusahaan. Keakuratan dalam penetapan kos ke kos produksi tentu menjadi hal yang diprioritaskan. Prosedur kedua tahap dalam sistem penetapan kos. Tahap pertama, semua kos produksi tidak langsung balik yang menyangkut baik produksi maupun penunjang dibandingkan ke pusat-pusat kos produksi. Jumlah yang akhirnya tertampung dalam pusat kos tersebut merupakan hasil kali antara nilai yang melekat pada sumber daya dengan jumlah produk sumber daya. Hasil pembebanan pada tahap pertama ini digunakan untuk dua tujuan, yaitu menetapkan mengelola valuasi kinerja manajemen pusat kos dan untuk dibebankan ke produk dalam rangka penetapan kos kesediaan guna pelaporan eksternal. Tahap kedua adalah membebankan kos yang tertampung di pusat-pusat kos produksi ke produk. Pada tahap ini, para perancang sistem kos perlu memilih suatu ukuran yang seragam atau uniform sebagai dasar alokasi. Adapun pendekatan itu unit level, tentang unit produksi, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, kos tenaga kerja langsung, dan kos bahan baku langsung. Aktivitasnya ada tentang unit level activity, base level activity, product level activity, dan facility sustaining level activity. Dalam menentukan aktivitas yang terjadi dalam langkah pertama adalah satu, harus diklasifikasikan aktivitas yang terjadi di kelompok menjadi kelompok. Pengasosiasian kos dan aktivitas, seperangkat kos pool mungkin, pool risk, kos aktivitas aras unit, aras batch, aras produk, dan aras fasilitas. Untuk melihat apakah ABC lebih baik daripada konvensional harus memilih dua, yaitu ABC akan tetap terapkan pada perusahaan yang memiliki karakteristik. Pertama, ada perusahaan yang memiliki porsi non-unit overhead cost yang sangat besar. Pada kenyataannya, karakteristik besarnya cost FOH yang dimiliki tersebut sering dikaitkan dengan perusahaan manufaktur yang bersifat pada modal. Karena pabrik jenis ini banyak menggunakan mesin-mesin sehingga jelas cost overhead yang memiliki porsi yang besar dibandingkan dengan cost bahan baku dan cost tenaga kerja secara langsung. Yang kedua yaitu diversity produk, yang mana artinya produk yang diproduksi mengkonsumsi sumber daya dan produksi yang berbeda-beda. Misalkan perusahaan memproduksi dua jenis, produk A dan B. Dalam proses produksinya, produk A lebih banyak memerlukan sentuhan dan penanganan manual secara langsung dari tenaga dan kerja langsung, sedangkan produk B bisa diproduksi hanya dengan menggunakan mesin-mesin. Cara melaksanakannya harus ada pada dimensi proses, yaitu menganalisis kos aktivitas dan pemicu kos. Aktivitas penambahan nilai bisnis, yaitu business value added activity atau BVAA, adalah aktivitas yang sebenarnya tidak menambah nilai bagi konsumen, tetap sangat penting dalam dibutuhkan oleh organisasi. Aktivitas tidak penambah nilai non value added activities adalah aktivitas yang tidak diperlukan baik oleh konsumen maupun organisasi. Demikianlah mata kuliah hari ini saya sampaikan kepada Anda. Saya harapkan Anda mengerjakan tugasnya dan juga diskusinya. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi berikutnya.